Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i dan bertemu dengan nasab Rasulullah di Abnu Manaf. Artinya Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi. Meski bukan keturunan beliau SAW, Imam Asy-Syafi'i terkunyah Abu Abdillah dan berlakab Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kendati beliau mampu memperoleh ilmu dan kedudukan yang tinggi, beliau adalah seorang ulama yang hidup dengan asuhan sang ibu saja, sebab ayah beliau wafat saat Imam masih belia. Sang Imam tumbuh kembang di Mekah meski lahir di Gaza, sebab pada umur 2 tahun sang ibu membawa beliau untuk menetap di Mekah. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Riwayat lain lahir di Asqalan berbatasan dengan Mesir pada tahun 150 Hijriah, pada tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi serba kekurangan. Walaupun aktif dalam dunia intelektual, Imam Syafi'i juga menjalani hidupnya sebagai seorang suami dan ayah. Hal ini tentu berbeda dengan beberapa ulama lain yang rela menjomblo selamanya demi bisa hidup di jalan intelektual. Tulisan-tulisan terkait ulama yang melajang seumur hidup ini bisa dibaca pada artikel berikut. 20 ulama yang melajang seumur hidup. Imam Syafi'i menjalani perannya sebagai suami dan kepala keluarga dengan baik. Imam Asy-Syafi'i menikah bukan pada umur yang 20-an tahun. Saat menikah Imam Syafi'i saat itu hampir memasuki usia kepala 30 tahun. Perempuan yang ia nikahi bukanlah perempuan sembarangan. Ia menikahi seorang muslimah mulia yang merupakan keturunan Utsman bin Affan, sang khalifah ketiga. Perempuan itu bernama Hamdah binti Nafi' bin Anbasah bin Amar bin Utsman bin Affan. Pernikahannya ini dilangsungkan setelah wafatnya Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i. Dari pernikahannya Imam Syafi'i dan Hamdah binti Nafi', keduanya dikaruniai 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Putra pertamanya bernama Abu Utsman Muhammad bin Idris. Abu Utsman mewarisi kealiman sang ayah sehingga ia pernah diangkat menjadi hakim di kota Halab, Aleppo di Syam. Sedangkan putri kedua dan ketiga mereka bernama Fatimah dan Zainab. Selain berumah tangga dengan Hamdah binti Nafi', Imam Syafi'i juga menikahi seorang budak perempuan. Dari pernikahan dia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Abu Hasan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun sayang Abu Hasan masih amat belia ketika Imam Syafi'i menutup usia, sehingga ia tumbuh sebagai anak yatim. Demikianlah istri dan putra-putri Imam Syafi'i sebagaimana ditulis Imam Fathruddin Ar-Razi dalam Manaqib al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga. Mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak. Karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka, tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin Asyuri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah imam meninggalkan hutang?" "Benar," jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya melewati jalan Al-Fustah dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi Asiba, sekarang Jalan Sayyidah An-Nafisah, dan Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah, kemudian salat jenazah dan berkata, "Semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam. Di sanalah ia dikuburkan.
yang kemudian terkenal dengan Turbah Asy-Syafi'i sampai hari ini, dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap menziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya berziarah. Beliau dikenal sebagai murid yang sangat cerdas. Pada usia 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Kemudian beliau pergi ke kampung Bani Huzail untuk belajar sastra Arab dari Bani Huzail yang dikenal halus bahasanya. Sampai suatu ketika beliau bertemu dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji yang menyarankan agar beliau mempelajari fikih. Imam Syafi'i kemudian berguru kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Mekah. Pada usia 10 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Pada usia 13 tahun, bacaan Al-Quran Imam Syafi'i yang sangat merdu mampu membuat pendengarnya menangis terseduh-seduh. Pada usia 15 tahun, beliau diizinkan oleh gurunya untuk memberi fatwa di Masjidil Haram. Ketika berumur 20 tahun, Imam Syafi'i ingin berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta di Madinah. Niat itu didukung oleh gurunya dan didukung juga oleh Gubernur Mekah yang membuatnya kan surat pengantar untuk Gubernur Madinah meminta dukungan bagi keperluan Imam Syafi'i dalam belajar kepada Imam Malik di Madinah. Dengan diantar Gubernur Madinah, Imam Syafi'i mendatangi rumah Imam Malik. Mula-mula Imam Malik kurang suka dengan adanya surat pengantar dalam urusan menuntut ilmu. Tapi setelah pemuda Syafi'i bicara dan mengumumkan keinginannya yang kuat untuk belajar, apalagi setelah mengetahui bahwa Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran dan hafal kitab Muwatta karangannya, maka Imam Malik menjadi kagum dan akhirnya menerimanya menjadi murid. Imam Syafi'i kemudian menjadi murid kesayangannya dan tinggal di rumah Imam Malik. Imam Syafi'i juga dipercaya mewakili Imam Malik membacakan kitab Al-Muwatta kepada jamaah pengajian Imam Malik. Sekitar 1 tahun Imam Syafi'i tinggal bersama Imam Malik bin Anas hingga akhirnya Imam Syafi'i ingin pergi ke Irak untuk mempelajari fikih dari penduduk Irak, yaitu murid-murid Imam Abu Hanifah. Imam Malik pun mengizinkan dan memberikan uang saku sebesar 50 dinar. Sesampai di Irak, Imam Syafi'i menjadi tahu Imam Muhammad Al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah. Beliau banyak berdiskusi dan mempelajari kitab-kitab mazhab Hanafi yang dikarang oleh Muhammad Al-Hasan dan Abu Yusuf. Setelah sekitar 2 tahun berdiam di Irak, Imam Syafi'i meneruskan pengembaraan ke Persia, Anatolia, Hirah, Palestina, dan lain-lain. Di setiap kota yang dikunjungi, Imam Syafi'i mengunjungi ulama-ulama setempat, melakukan diskusi, mempelajari ilmu dari mereka, dan mempelajari adat istiadat budaya setempat. Setelah bermukim 2 tahun di Irak dan 2 tahun mengembara berkeliling ke negeri Islam, akhirnya Imam Syafi'i ke Madinah dan disambut penuh haru oleh gurunya yaitu Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Syafi'i selama 4 tahun lebih tinggal di rumah Imam Malik dan membantu gurunya dalam mengajar sampai meninggalnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriah. Setibanya di Mesir, Imam Lais bin Sa'ad, mufti Mesir, telah meninggal. Maka beliau mempelajari fikih Imam Lais melalui murid-muridnya dan berguru dengan ulama wanita bernama Sayyidah Nafisah. Di Mesir inilah beliau menuliskan fatwa-fatwa qaul jadid, pendapat barunya. Imam Syafi'i terus mengajar dan menjadi mufti, memberikan fatwa-fatwa di Masjid Amr bin As sampai wafatnya. Murid-murid beliau di antaranya Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud, Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman At-Tujibi. Murid-murid yang keluaran Baghdad adalah Al-Hasan As-Sabah, Al-Za'farani, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Tur Al-Kalbi, Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari. Murid-muridnya yang keluaran Iran dan Irak yaitu Ahmad bin Hambal, Dawud bin Al-Zahiri, Abu Zur Al-Baghdadi, Abu Ja'far At-Tabari, Ishaq bin Rohaweh, Ibnu Rohaweh. Murid-muridnya yang keluaran Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf ibnu Yahya Al-Buwaiti, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muridi, dan masih banyak lainnya. Sepeninggal Imam Malik, ketika itu beliau berusia 29 tahun. Maka tidak ada lagi orang yang membantu keperluan beliau. Atas pertolongan Allah pada tahun itu juga datang wali negeri Yaman ke Madinah yang mengetahui bahwa Imam Malik bin Anas telah wafat dan mengetahui tentang salah seorang muridnya yang cerdas dan ahli yaitu Imam
Syafi'i. Wali negeri Yaman mengajak Imam Syafi'i ikut ke Yaman untuk menjadi sekretaris dan penulis istimewanya. Di Yaman, Imam Syafi'i juga masih terus belajar, terutama pada Imam Yahya bin Hasan. Di sana beliau juga banyak mempelajari ilmu firasat dan pada saat itu sedang marak dipelajari. Pada waktu itu Yaman merupakan salah satu pusat pergerakan kaum Alawiyyin yang berusaha memberontak terhadap kekuasaan Bani Abbas. Berdasarkan laporan mata-mata khalifah, maka beberapa tokoh orang Alawiyyin yang termasuk juga Imam Syafi'i ditangkap dan dibawa ke Baghdad untuk diinterogasi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah diinterogasi dan berdialog dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau dibebaskan dari segala tuduhan, sedangkan semua orang-orang Alawiyyin dibunuh oleh Khalifah. Setelah dibebaskan, Imam Syafi'i sempat beberapa lama tinggal di Baghdad dan menuliskan fatwa-fatwa Qaul Qadim. Pendapat lamanya selama di Baghdad ini pula beliau pemuda Ahmad bin Hambal berguru kepada beliau mempelajari fikih. Pada sekitar tahun 200 Hijriah, Abbas bin Abdullah diangkat menjadi gubernur Mesir. Gubernur Mesir yang baru tersebut mengajak Imam Syafi'i ikut ke Mesir untuk dijadikan qadhi sekaligus mufti di Mesir. Maka akhirnya Imam Syafi'i tinggal di Mesir bersama sang gubernur. Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun sistematika pengerumus dan yang mengkodifikasikan ilmu usul fikih. Melalui kitab Ar-Risalah, beliau menerangkan cara-cara istinbat pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis, menerangkan mukasus nas yang mujmal, menerangkan cara mengkompromikan dan mentasjih nas-nas yang secara zahirnya saling bertentangan, menerangkan kehujahan ijma', qiyas, dan sebagai berikut. Imam Syafi'i juga melakukan penilaian terhadap metode ihtisan Imam Abu Hanifah, metode maslahah musalah Imam Malik, dan praktek penduduk Madinah yang dipakai oleh Imam Malik. Kitab-kitab mazhab Syafi'i diantaranya kitab Ar-Risalah pertama yang menguraikan tentang ilmu usul fikih, kitab kitab induk berisi pembahasan berbagai masalah fikih, kitab Jami'ul Ilmi, dan masih banyak kitab lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.